Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 3 atau lebih negara atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan tanpa memandang wilayah dan melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan lingkungan. Tujuan kerjasama multilateral adalah untuk mengatasi isu-isu global yang kompleks dan mencapai kepentingan bersama. Kerjasama multilateral merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan di seluruh dunia. Salah satu contoh bentuk kerjasama multilateral adalah adanya organisasi UNESCO. Ya, tentu sebagian besar dari kita pernah mendengar kata UNESCO. Misalnya, pernahkah kalian mendengar 7 situs keajaiban dunia menurut UNESCO? Atau pernahkah kalian juga mendengar peresmian batik sebagai warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO? Dari sini pun kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya UNESCO ini organisasi seperti apa sih? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa bisa seberpengaruh ini? Mari kita bahas lebih lanjut. UNESCO sendiri merupakan nama singkat dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNESCO sendiri merupakan suatu organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi ini mengurusi hal-hal yang berbau pendidikan, sains, ilmu sosial, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang dilandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta hak asasi manusia. Dari situlah akhirnya terjawab mengapa UNESCO mengurusi kebudayaan-kebudayaan seperti batik di Indonesia atau piramida Giza yang merupakan situs keajaiban dunia. Ternyata maksud dari UNESCO itu baik loh. Seperti yang dijelaskan oleh saya tadi, UNESCO mengurusi kebudayaan dan berbagai hal keunikan lainnya di dunia ini. Ternyata mereka melakukan itu agar hal tersebut tetap eksis dan tetap terjaga kelestariannya di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Organisasi UNESCO mulai didirikan pada tanggal 16 November tahun 1945. Adanya UNESCO terlahir karena konferensi PBB di London yang dimulai sejak tanggal 1 hingga tanggal 16 November 1945. Waktu itu terdapat 44 negara yang hadir dalam konferensi itu. Pada hari terakhir konferensi, konstitusi UNESCO kemudian ditandatangani. Tujuan pendirian organisasi itu awalnya adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara. UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi itu berada di Paris, Prancis. UNESCO memiliki 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. Kasus perebutan klaim batik ini antara kedua negara ini memang sudah sering terjadi. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kebudayaan yang hampir mirip. Saling klaim kebudayaan akhirnya kerap terjadi, termasuk untuk batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Konflik ini bermula ketika seseorang YouTuber asal Amerika Serikat bernama Isaac Speed atau kerap disebut Speed dibuat bingung. Suatu hari saat ia berada di Malaysia, seorang penggemarnya memberikan hadiah 7 kemeja yang disebut batik. Penggemar tersebut berkata, batik itu merupakan pakaian tradisional Malaysia. Speed pun memakai kemeja tersebut dan mencari di Google tentang asal-usul batik. Lalu ia mendapatkan jawaban bahwa batik berasal dari Indonesia. Tampak kaget dengan penemuannya di Google, ia pun menanyakan kembali di sopir yang telah mengantarnya. Sopir tersebut menyebut bahwa batik Indonesia berbeda dengan batik Malaysia. Secara singkat, batik Malaysia disebutkan memakai motif flora dan batik Indonesia dengan motif fauna. Pengunggah konten lalu menjelaskan bahwa orang Malaysia mengklaim bahwa batik milik mereka karena bagian kebudayaannya terutama di kalangan komunitas Melayu. Teknik batik sendiri masuk ke Malaysia melalui perdagangan dengan Indonesia.
Video ini langsung ramai menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang berkomentar memberi pembelaan batik bahwa sebenarnya memang berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia, meskipun terlepas dari perbedaan motif dan lain sebagainya. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Seni membatik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak beradab-adab lalu. Sejarah batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit, serta penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi pada 2009 mengukuhkan posisi batik sebagai ikon budaya Indonesia di mata dunia. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, terdiri dari kata amba yang berarti menulis, lebar atau luas, dan tik atau nitik yang berarti titik. Jadi, batik dapat diartikan sebagai menulis atau membuat titik pada suatu kain yang lebar. Melansir dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek RI, Pemerintahan Indonesia resmi mendaftarkan batik ke dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Pada tanggal 9 Januari 2009, UNESCO resmi menerima pendaftaran tersebut dan melakukan pengujian tertutup pada tanggal 11 sampai 14 Mei tahun 2009. Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO resmi mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui sidang. Setelah penetapan oleh UNESCO tersebut, kasus pengakuan batik sebagai warisan budaya asli Malaysia pun selesai. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan memulai rapat hari ini tentang pembahasan hak milik budaya lisan dan Betawi yaitu batik. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, terjadi beberapa kesalahpahaman antara negara Indonesia dan Malaysia seputar hasil budaya mereka berupa batik. Oleh sebab itu, pertemuan kali ini diharapkan dapat menghasilkan upaya serta solusi terbaik yang dapat menemukan titik tengah bagi kedua negara untuk menyelesaikan konflik ini. Baik, dengan ini rapat resmi dibuka. Silakan bagi perwakilan informasi dari negara anggota memberikan pendapat. Jadi saya perwakilan dari Malaysia izin menyampaikan pendapat. Tapi perlu dicatat, batik juga telah menjadi bagian dari budaya Malaysia. Bahkan kami memiliki corak dan motif yang berbeda. Kami perwakilan dari Indonesia, kami paham namun asal-usulnya jelas. Batik pertama kali berkembang di Jawa. Motif-motif kuno seperti motif perang dan kaul telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Terima kasih. Saya perwakilan dari Brasil. Motif-motif Malaysia juga punya sejarah panjang. Kami punya corak-corak seperti pucuk rebung dan bunga tanjung yang berbeda dari batik Jawa. Mengapa harus selalu dianggap Indonesia yang lebih baik? Saya sebagai perwakilan dari Cina, kami tidak bermaksud menyinggung Tuhan, tetapi jika kita berbicara soal sejarah, catatan tersebut tentang batik memang ditemukan di Indonesia. UNESCO bahkan mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2009. Saya sebagai perwakilan dari Amerika izin menanggapi. Saya rasa kita perlu melihat ini sebagai warisan bersama Asia Tenggara. Budaya yang mengetahui batas sejarah secara kamu, mungkin lebih baik kita sama-sama menghargai warisan batik ini tanpa mengklaim kepemilikan bentuk. Saya dari Indonesia izin menanggapi, tapi Profesor, pengakuan internasional itu penting. Dunia perlu tahu asal-usul budaya ini. Indonesia telah berjuang keras agar batik dikenal dunia. Hal ini tidak bisa diabaikan. Terima kasih.
Saya perwakilan dari Brazil. Benar, kami mengakui kontribusi Indonesia. Namun ini juga bagian dari identitas masyarakat Melayu di Malaysia. Mungkin kita bisa bekerjasama dalam pelestarian dan pengembangan batik ini. Mungkin kita bisa membuat pameran bersama tentang sejarah batik di kedua negara, menampilkan keunikan dari masing-masing corak dan motif. Saya setuju. Dengan begitu, dunia bisa melihat kekayaan budaya kita tanpa harus memisahkan asal-usulnya. Budaya adalah jembatan, bukan tembok. Tepat sekali. Mari kita jadikan ini sebagai momen untuk menguatkan kerjasama budaya. Batik adalah milik kita semua yang merayakannya. Terima kasih. Setuju, mari kita lestarikan bersama tanpa harus saling mengklaim. Baik, dengan demikian mari kita akhiri rapat kali ini. Telah didapatkan bahwa batik merupakan budaya milik semua yang merayakannya. Mari kita bersama-sama melakukan pelestarian batik sebagai warisan budaya bersama. Terima kasih.